Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih belum paham dan masih bingung untuk pengisian data raport, maka kesempatan ini saya buatkan tutorial. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa memahaminya dan bisa mengerjakannya dengan tepat waktu. Baiklah, pertama-tama kita buka file atau Excel yang telah dibagikan pada grup WhatsApp yang telah lalu. Di sini misalnya ini nilai Quran hadis. Nah, misalnya sebelum dikerjakan silahkan dirubah saja nama filenya dulu untuk ini nanti yang dikirim ke WA operator. Untuk mengubah nama file biasa kita gunakan F2. Misalnya nilai akidah akhlak. Kemudian kita buka filenya. Nah, inilah tampilannya. Ya. Nah, pada tampilan ini kita langsung saja buka ke beranda. Jadi jangan lihat yang lain dulu, lihat ke beranda, klik beranda. Nah, pada menu beranda ini ada beberapa pilihan, ada data siswa, ada nilai PTS, nilai PAT, nilai backup, dan data identitas. Nah, identitas ini dulu yang kita rubah. Misalnya di sini Hajah Jumaini selaku guru mata pelajaran akidah akhlak. Mata pelajarannya akidah akhlak. Ini di beranda ini kita rubah data identitas. Kemudian KKM-nya berapa? Misalnya 75. Kalau memang 70 ya dirubah 70, atau mungkin 75 akidah akhlak kita taruh 75. Dan ini kelas berapa? Nah, nanti masing-masing kelas berbeda. Ini kelas 10 kita contohnya di sini. Kemudian nanti kalau mengisi kelas 11 ya klik di sini kelas 11 gitu. Nah, karena di sini contohnya kelas 10, maka kita ketik kelas 11. Karena semesternya ada pilihan semester 1 atau semester 2. Nah, karena di sini kita untuk partnya maka kita gunakan semester 2. Tahun pelajaran 2020-2021. Nama madrasah Mas Ihya Ulumuddin, alamat madrasah ini sudah lengkap. Nah, setelah mengisi data identitas ini baru kita cek di data siswanya. Nah, kalau belum terisi silahkan diisi nama siswa, NISN, dan jenis kelamin. Itu saja dulu diisi. Untuk tempat dan tanggal lahir diabaikan saja, karena ini kita akan mengisi partnya. Untuk kelengkapan data itu sudah ada di semester 1-nya. Nah, setelah data siswa baru kita lihat KKM-nya. Nah, karena kita memilih tadi di beranda 75, maka di KKM ini dilingkari, di sini ada lingkaran agak memang tidak terlalu jelas 75. Nah, jadi 75 ini nanti untuk predikatnya C, berarti ini sudah cukup yaitu 75 sampai 82. Ini rentan nilainya sudah otomatis terisi seperti ini. Nah, nanti untuk menentukan KKM sudah tadi di sini, tinggal klik saja di KKM-nya di beranda ya, di beranda KKM 75. Itu sehingga bobot nilainya bisa di KKM ini bisa terlihat ini rentan nilainya. Nah, berarti nanti jangan heran ketika Anda melihat di deskripsi pengetahuan dan deskripsi keterampilan, kok ini anak dapat 80 kok masih C cukup. Nah, ini karena terpengaruh oleh ini KKM yang digunakan. Misalnya kita mau menggunakan KKM 70, masuk ke beranda 70. Oke, 70 kita lihat di KKM-nya. Nah, maka nanti ketika dapat 80 ini otomatis dia B, predikatnya B. Nah, maka ini menentukan predikat ini nanti kok ini 80 dia C. Kenapa bisa begitu? Karena memang KKM-nya tinggi. Nah, ini kita contohkan di sini misalnya KKM 70 lah kalau gitu. Nah, sehingga nanti kalau sudah dapat 80 itu predikatnya jadi D.
Selanjutnya setelah mengisi atau mengecek KKM, bobot nilai. Nah di sini ada RPH dan 4. Nah ini nilai masih ke barah kemana, jangan barah ini langsung jerak. Ini 60% dan 40%. Ini partnya 40%. Ini bisa kita ubah. Misalnya RPH-nya 70, di sini 30%. Gitu ya. Maka harus jumlahnya 100%. Tidak boleh lebih dari 100%. Maka kalau di sini 60, berarti di sininya 40 partnya. Begitu. Bisa dirubah. Terserah guru mata pelajaran. Nah, langkah selanjutnya isi KD dan materi. Nah, jadi di sini isi. Jadi nomor KD 3.1 dan seterusnya ini untuk pengetahuan. Kemudian 4.1 ke bawah ini untuk keterampilan. Jangan dikosongkan. Ya minimal isi 2 lah. Untuk materinya bisa dikosongkan. Jadi kok KD ini yang perlu diisi sehingga nanti pada deskripsi nilainya akan muncul. Oke. Di sini sudah saya contohkan, ini sekedar contoh saja ya. Ini akidah halak, tapi KD-nya Quran hadis tidak apa-apa sebagai contoh saja. Oke, setelah itu, setelah diisi KD-nya untuk pengetahuan 3.1, kemudian 4.1 keterampilannya. Nah, setelah itu kita klik beranda lagi, baru masuk setelah KD tadi nilai PAM. Nah, baru ini di sini kita isi. Nah, ini manual ya. Bisa di copy paste juga 80. Ini sekedar contoh saja. Ini sudah diisi, isi semua. Abdul Ghani 80, Asor Riyadi 90 dan seterusnya. KI 1. Nah, kok ada 4 dan 3 KI ini KI 1 ini. Lihat di sini ada petunjuk KI 1 diisi 1 rentannya 1 sampai 4. Nah, ini. 4 itu A, B itu 3. KI 2 juga begitu. Nah, baru KI 3-nya diisi KI 3 lihat 0 sampai 100, maka diisi puluhan. Begitu juga dan KI 4 ini petunjuk rentannya ya. Nah, ini diisi, setelah diisi baru kita ini nilai PTS ya. Nah, jadi PTS nilai penilaian tengah semester ini diisi juga. Nah, baru nilai 4. Nah, di nilai 4 ini ada 4 yang diisi. Ya. Nilai ini 4. Pertama nilai KI 1 spiritual. Nah, ini diisi berdasarkan di sini indikator sikap spiritual. Abdul Ghani 1 misalnya berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. 3-nya itu apa kriterianya, rentannya B sudah baik. Berarti kalau kita mau kasih Asror Riyadi misalnya ini untuk misalnya indikator 2 apa? Memberi menjawab salam dan memberi dan menjawab salam. 3 B. Misalnya kalau dia C ya taruh nomor 2. Nah, C. Maka kalau udah cukup merah dia. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah sangat baik berarti 4 A. Berarti taruh yang keempat di sini. Taruh keempat. Oke. Nah, maka berubah. Nah, sehingga setelah diisi ini nanti sesuai petunjuk yang di sini, indikator sikap dan rentan nilai, maka nilai rata-rata dan predikatnya muncul secara otomatis. Ini untuk nilai KI 1 atau spiritual. Baru nilai KI 2 untuk sosial. Begitu juga seperti yang tadi. Di sini indikatornya jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, seterusnya ada pilihannya sampai 7. Ini 7, di sini 7. Maka tinggal kita berikan nilai. Kalau kita mau memberi A, taruh keempat di satunya. Percaya diri misalnya nomor 5, di sini 5. Dia cukup, ya berikan nilai 2. Seterusnya. Ini sudah diisi. Contoh. Nah, kalau sudah diisi indikator sikap sosialnya, maka nilai akhir rata-rata dan predikatnya otomatis muncul sendiri. Nah, setelah spiritual sosial baru ke KI 3 pengetahuan. Nah, ini diisi nilai 4. Nah, ini hasil 4 yang kemarin ya, hasil katrolnya. Tapi ya karena nilai anak-anak kemarin pas 4 online itu rendah-rendah, kurang sekali, maka silahkan dikatrol nilai 4-nya. Nah, selain nilai 4 di sini ada PH1, PH2. Kalau penilaian harian 1
penilaian harian 2 nilainya berapa. Kalau ada di sini misalnya ditulis PH1 PH2, ini maksudnya ada PH3 PH4 kalau ada, tapi tidak ditulis di sini. Ini ada kosong kan, tapi terisi, ini maksudnya PH3. Bisa terisi, bisa tidak, terserah guru mata pelajaran sendiri. Kalau PH penilaian hariannya sampai 3 kali, silahkan isi 3 kali. Kalau 2 kali ya isi 2 kali. Namun partnya cukup diisi 1 saja karena memang di sini kolomnya hanya 1. Oke, di sini nilai akhirnya. Kemudian nilai KI 4 keterampilan. Nah, ini baru keterampilannya dipisah. Kalau di ARD itu digabung pengetahuan, PH1 ada digabung ada proyek, praktek, portofolio. Di sini dipisahkan. Nah, di nilai KI 4 keterampilan ini diisi proyeknya, praktiknya, portofolionya. Kalau tadi PH1, PH2 misalnya ada PH3-nya, silakan isi lagi PH3 di sini. Nah, itu saja yang perlu diisi oleh guru mata pelajaran. Nah, setelah diisi semua, maka kembalilah ke beranda. Nah, di beranda ini nanti data siswa sudah terisi, PTS sudah terisi, PAT sudah terisi, maka tinggal di backup. Apa fungsi backup ini? Ini untuk misalnya kalau kita nanti pakai ARD, ini enaknya aplikasi ini tinggal kita misal kita backup nilai akhir ya. Oke, kita backup. Kenapa cannot run the macro? Karena ini masih diprotect, maka kita buka protectnya dengan option enable. Oke, sudah dibuka backup nilai akhirnya. Nah, tinggal oke. Nah, ini nilai akhirnya tersimpan di sini. Ini disimpan sebagai arsip guru. Silahkan disimpan sebagai arsip guru. Nah, tinggal yes ya, itu untuk menyimpan ya, simpan di mana mau disimpan, misalnya di dokumen. Nah, setelah disimpan, ini nilai harian, ada nilai harian, kita mau backup misalnya nilai harian, tinggal klik oke. Nah, inilah yang diisi nanti di ARD. Kalau kita pakai ARD enak, bisa kita pakai di ARD. Pengolahan nilai ini bisa kita pakai sebelum kita menggunakan ARD. Nah, untuk menyimpannya klik yes atau oke. Pilih dokumennya di mana mau disimpan, sip. Nah, inilah nanti ya, kalau sudah selesai semua, sudah tinggal keluar saja. Ya semuanya. Ya. Nah, nanti mana yang dikirim ke operator ini atau ke wali kelas? Ini sebenarnya wali kelas yang punya kerjaan nanti. Ini yang dikirim nilai akidah akhlak semuanya, ini file ini ya. Ini bisa dikirim lewat WA, bisa dikirim lewat email, bisa dikirim lewat Facebook atau Telegram, terserah komunikasinya dengan wali kelas atau dengan operatornya lewat mana, silahkan. Ini nilai akidah akhlak. Nah, nanti untuk pekerjaan selanjutnya itu pekerjaan operator dan wali kelas. Itu saja tutorial untuk guru masing-masing mata pelajaran. Mudah-mudahan bisa kita kerjakan dengan tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.